Ini bagian dari dakwah. Dakwah bukan ceramah, dakwah bukan tausiah, dakwah bukan khutbah, dakwah bukan tablik akbar. Ceramah, tausiah, khutbah bagian dari dakwah. Dakwah adalah taghyirul ummah min halatin ila ma huwa ahsanu minhu. Merubah umat dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Itulah dakwah. Sebelumnya umat ini makan roti yang subhat, sebelumnya umat ini makan makanan haram, sebelumnya makan makanan yang enggak jelas. Setelah ada produk ini, dia beralih kepada yang lebih halal, menenangkan, menyenangkan. Itulah dakwah. Dakwah tanpa pakai ayat, dakwah tanpa pakai hadis, tapi dakwahnya bukan ucapan, langsung action, perbuatan. Apa kata ulama? Lisanul hal, perbuatan, afsah min lisanil maqal. Perbuatan lebih menyentuh daripada kata-kata. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat ke pasar, datangnya telat. Jangan lupa membeli ikan. Kepada Ustadz Abdus Somad, waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Batam, jangan lupa beli ikan tenggiri. Dari bunyi sambutan salam, kelihatannya jamaah belum makan kue dia bakery. Apa kabar semuanya? Pripun kabari panjenenganipun? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi saya lihat ke kiri, Ustadz Salim enggak ada makan kue. Saya lihat ke kanan juga tidak. Begitu saya maju ke depan, saya dengar suara plastik. Hilang bahan saya. Saya datang ke rumah Ustadz Salim, ke kampung kelahiran tempat beliau dibesarkan, masak masakan ibunda, sholat di rumah beliau, ketemu dengan keluarga, dengan anak-anaknya. Anak-anaknya memeluk saya, dia sahabat saya. Saya dibawa ke Pontianak, makan di rumah ibunda beliau, ibu yang masakkan, masakan khas, ditunjukkan di sinilah Ustadz Lukman dibesarkan, ini foto almarhum ayah, ini adik beliau, ini anak beliau, anaknya saya bonceng bawa beras, saya kenal. Saya dibawa ke Lawang,
ketemu dengan almarhumah, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Semoga Allah menempatkan di tempat yang terbaik. Saya dikenalkan dengan anak beliau, ini anak Habib Muhammad bin Anis, insya Allah akan berangkat ke Tarim beberapa tahun yang lalu, sekarang sudah berada di Darul Mustafa. Saya mau berteman, bersahabat dengan mereka karena saya kenal. Maka muncullah pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ngutang. Kalau untuk yang di luar diri saya, di luar badan saya mesti protek. Saya berteman dengan siapa dia, bagaimana sikap dia terhadap harta, bagaimana rumahnya, bagaimana sikap dia terhadap orang tuanya, bagaimana anak-anaknya. Untuk yang di luar diri saya, bagaimana dengan sesuatu yang mau saya masukkan ke dalam mulut saya, akan masuk ke lambung saya, dan akan menjadi darah daging, mempengaruhi tubuh dan akal pikiran saya. Maka tentu saya lebih protek lagi. Karena ketiga orang ini tidak pernah masuk ke diri saya. Dia hanya di luar diri saya. Tapi saya sangat selektif. Makanya kalau ada orang mengatakan, gak usah terlalu baik lah, orang baik itu temannya dikit. Iya, orang baik memang temannya dikit. Karena dia protek. Orang yang gak baik temannya banyak. Pecandu narkoba, orang sakau barang. Kita membatasi diri kita dengan yang baik-baik. Lalu bagaimana dengan dakwah? Memang kita dakwah kepada yang tidak baik, tapi jangan sampai pemancing dilarikan ikan. Ini baru taubat, baru hijrah 2 hari, itu sama dengan pemancing bawa mata kail pancing secukupnya dengan bambu yang lapuk sampai ke tengah laut, mancing, dilarikan ikan hiu, nggak pulang sampai sekarang. Namanya Bang Toib. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah kita jaga makanan sebagaimana kita jaga pergaulan, dan jaga makanan ini lebih protek, lebih tajam, lebih selektif, karena makanan amat sangat berpengaruh ke diri kita. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, saya kalau ketemu dengan Ustadz Lukman bertahun-tahun, asal ketemu Ustadz Lukman risau dengan makanan yang ada di halte bis, yang ada di airport. Ini Ustadz pakai arak putih, ini pakai pengawet mayat, ini kuasnya dari bulu babi, ini. Tapi sekarang beliau sudah agak kurang membahas itu. Jawabannya saya baru tahu hari ini, rupanya sudah bersama Dea Bakri. Ketika Al-Quran mengatakan la taqulu ra'ina, orang Yahudi itu selalu mengucapkan ucapan ke Nabi ra'ina, padahal itu kata-kata yang ngejek, berasal dari kata ra'unah. Maka turun ayat la taqulu ra'ina, jangan katakan ra'ina. Terus kami mau ngomong apa? Wa qulun zurna wasma'u, perhatikan kami. Kalau kita berani mengatakan ini haram, ini campurannya lemak babi, ini pakai pengawet mayat, ini pakai pewarna tekstil, ini pakai kuas yang enggak halal, ini campurannya, ini merusak. Terus jamaah ini nanya, yang halal mana? Memangnya kami mau makan ubi rebus terus? Kami juga mau makan roti, Ustadz. Ini perlu saya jelaskan supaya nanti kalau jamaah dapat video yang baru kami buat tadi, tiba-tiba nanti ada yang komen di Instagram, di Facebook, di TikTok, ini Ustadz kok begini? Ini dalam rangka menunjukkan kepada jamaah ini halal, ini haram, ini baik, ini tidak baik. Ini saya jelaskan dulu sebagai prolog supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Kalau enggak nanti jamaahnya bingung. Ini Ustadz Somad jadi sales sekarang. Menunjukkan ini sholat,
ini enggak sholat, ini puasa, ini enggak puasa. Itu tugas da'i. Alladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Orang yang beriman beramal soleh masuk surga. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Orang yang mendustakan ayat-ayat kami tempatnya di neraka. Kita enggak bisa diam. Enggak bisa diam melihat kebatilan merajalela. As-sakitu 'anil haq syaiton ahras. Diam melihat kebenaran diinjak-injak, diam melihat yang haram merajalela, lalu kemudian dia cuma sibuk dengan sholawat dan zikirnya tanpa menjelaskan, maka dia kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, namanya syaiton ahras. Syaiton bisu. Sudah setan bisu lagi. Diam. Maka saya menjelaskan. Kalau sanggup, alhamdulillah. Kalau tidak sanggup, memang ini berat, biar aku aja. Kita semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Protek terhadap pergaulan anak kita, buka channel apa, nonton apa, gadgetnya, laptopnya. Istri juga selalu protek kepada suami, pulang jam berapa, jalan sama siapa, gaji mana, nanti nginap di hotel mana. Itu bukan istri, itu security syariah. Tapi niatnya sebenarnya baik. Cuman kadang orang yang menerima ini tidak baik. Kalau dalam masalah penginapan tempat tinggal ragu, nanti nginap di mana, apakah pakai surat nikah ditunjukkan atau tidak, atau ini bebas, maka ada yang lebih mengerikan, makanan, pergaulan, tempat tinggal, tontonan. Kenapa Ustadz sangat ketat dalam masalah makanan ini? Yang nakal itu kan mata, betul, matanya jelalatan. Alhamdulillah di acara ini kita nggak bisa jelalatan, khususnya 4 narasumber. Kenapa? Silau. Jadi kalau kebetulan mata saya ke bawah, mohon Bapak Ibu maklum, itu nggak lihat apa-apa nih dari atas. Kalau nggak percaya, habis acara naik ke atas. Mata nakal. Telinga nakal mau dengar macam-macam, tangan nakal, mulut nakal, lidah nakal. Yang menggerakkan tangan, mulut, mata, telinga itu siapa? Otak. Otak bagian depan. Otak ini ada otak kanan, ada otak kiri, ada otak depan, ada otak belakang. Yang enggak ada otak, makan otak-otak. Jangan kasar gitu Pak Ustadz. Dan kita semua hafal ayatnya tentang otak bagian depan yang diusap 5 kali sehari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dalam mazhab Syafi'i. Kita menyebutnya ubun. Nasiyatin, kazibatin, khati'ah. Nasiyatin, ubun, otak bagian depan. Kazibatin, pembohong, penipu, pendusta. Khati'atin, pelaku dosa, penjahat. Saya pertama baca ayat ini membingungkan. Otak, penipu, pembohong, pendusta, penjahat. Yang jahat kan tangan, yang jahat kan kaki, yang nakal kan lisan, yang nakal kan kemaluan. Kenapa yang disalahkan otak? Akhirnya saya diundang salah satu seminar yang undang mahasiswa Fakultas Kedokteran. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Bisa datang seminar di fakultas kami? Fakultas apa? Kedokteran. Membahas masalah apa? Masalah otak. Salah sambung. Ustadz bacakan ayatnya aja. Nanti yang membahas otaknya ada dosen kami spesialis otak. Oke, saya datang. Saya bacakan ayatnya. Nasiyatin, kazibatin, khati'ah, ubun, otak bagian depan, pembohong, penipu, pendusta, penjahat. Ternyata yang berpikir, yang memerintahkan mata, yang memerintahkan telinga, yang memerintahkan tangan, yang memerintahkan kaki, yang memerintahkan kemaluan adalah otak bagian depan. Otak ini dapat oksigen, dapat darah dari mana? Dari jantung. Karena jantung menyemburkan darah naik ke otak. Jantung dapat darah dari mana? Jantung dapat darah dari makanan. Satu kotak
dia bakery menghasilkan satu tetes darah halal melembutkan hati, hati yang lembut mudah menerima hidayah. Kayaknya pernah baca ini di mana ya? Di luar ada tulisannya. Itu kata-kata Ustadz Salim. Kok Ustadz Salim bisa terlintas itu di pikirannya? Kenapa Ustadz enggak? Karena beliau lebih banyak makan dia bakery. Kita kalau makanannya haram, diharamkan Allah untuk menikmati yang baik-baik. Kalau kita sudah tidurnya full, tapi kemudian susah untuk bangun tahajud, menurut logika akal pasti bangun. Tapi kenapa enggak bangun? Kata ulama, salah satu sebabnya adalah ada nikmat yang dicabut Allah. Yang dicabut bukan nikmat kendaraan, kendaraannya ada. Yang dicabut bukan nikmat rumah, rumahnya megah. Yang dicabut bukan nikmat perhiasan, cincin gelang emasnya banyak. Yang dicabut adalah nikmat merasakan manisnya munajat bertahajud di tengah malam. Nikmat dicabutnya rasa. Ingat kemarin waktu Covid, bagaimana saudara kita, teman kita, bahkan mungkin kita, ketika dicabut Allah nikmat penciuman. Hari pertama terasa seperti leher ini dicekik. Lalu kemudian beberapa hari setelah itu, saya tumpahkan parfum ke telapak tangan, saya cium. Sudah nggak ada baunya lagi. Oh, ini mungkin parfumnya udah lama, ambil parfum yang baru, saya semprotkan. Nggak ada lagi. Langsung saya buat surat wasiat. Suratnya masih saya simpan sampai sekarang. Nanti kalau terjadi begini, tahun 2020. Sampai sekarang 2025 masih hidup. Beberapa hari lagi ulang tahun. Yang lupa itu saya ingatkan. Bahwa ketika orang kehilangan rasa karena panas dalam atau habis gosok gigi, itu yang manis udah nggak terasa manis lagi, udah nggak ada nikmatnya. Lidah tidak bisa merasakan, hidung tidak bisa mencium. Biasanya kalimat-kalimat begini keluarnya beberapa hari menjelang Idul Fitri. Ketika lidah tak mampu berkata, tangan tidak lagi bisa bergerak, dan kaki tak bisa melangkah. Tanda-tanda stroke ringan. Mudah-mudahan yang sakit diangkat Allah penyakitnya, amin. Ada azab yang paling menyakitkan. Bukan karena nggak bisa jalan, bukan karena nggak bisa salaman, bukan karena nggak bisa merasakan makanan. Kenapa kita tidak merasakan nikmatnya membaca ayat-ayat dalam sholat? Saya selalu curiga pada diri saya. Mungkin di rumah ustazah masaknya halal, tapi ketika di rumah makan, ketika di pesawat, mau ditolak, enggak ada doa tolak roti, yang ada tolak bala. Tapi kita perlu curiga dengan makanan-makanan kita. Saya berharap, saya berdoa, di masa akan datang, betapa ustadz kita, kiai kita, guru kita di pondok makan halal, di rumah makan halal, pergi ke rumah santri dikasih makan halal, tapi kemudian malamnya dia enggak terbangun tahajud, diharamkan Allah hanya karena sekali makan haram. Gara-gara roti yang telur ayamnya enggak dicuci, najis, tangan bekas megang kulit telur ayam itu juga yang dipakai untuk adonan tepung, mutanajis. Tepungnya enggak najis, tapi karena tangannya bekas megang kulit telur ayam tidak dicuci menjadi najis, mutanajis namanya. Kotor, syubhat, samar-samar, haram. Famanittaqas syubhat, siapa yang menjaga dirinya dari yang samar-samar, maka dia sudah menjaga kehormatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah itu bukan sekedar tablik akbar, dakwah itu bukan sekedar ceramah. Ada dakwah yang paling hebat. Apa dia? Menjaga supaya saudara kita jangan sampai makan haram.
dan Dea Bakery sudah berdakwah dalam bidang makanan ini. Mudah-mudahan seluruh provinsi, kabupaten, kota, saudara-saudara kita yang berada di Hong Kong, saudara kita yang berada di Jepang, di Korea, susah untuk mendapatkan makanan yang halal. Solusinya ini insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tidak mau hanya sekedar ceramah, sekedar ngomong, bacakan ayat-ayatnya tiap hari kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang beriman, kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik saja. Hadisnya tiap hari kita bacakan. Innallaha thayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci. Tapi ketika Ustadz ditanya, roti yang suci mana Pak Ustadz? Roti yang bersih, yang halal mana Pak Ustadz? Dulu saya susah menjawab. Sekarang tinggal saya upload video yang tadi kita buat di Instagram Ustadz Abdul Somad. Yang belum follow, tolong follow. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Kenapa? Ini bagian dari dakwah. Dakwah bukan ceramah, dakwah bukan tausiah, dakwah bukan khutbah, dakwah bukan tablik akbar. Ceramah, tausiah, khutbah bagian dari dakwah. Dakwah adalah taghyirul ummah min halatin ila ma huwa ahsanu minhu. Merubah umat dari satu keadaan kepada keadaan yang lebih baik. Itulah dakwah. Sebelumnya umat ini makan roti yang syubhat, sebelumnya umat ini makan makanan haram, sebelumnya makan makanan yang enggak jelas. Setelah ada produk ini, dia beralih kepada yang lebih halal, menenangkan, menyenangkan. Itulah dakwah. Dakwah tanpa pakai ayat, dakwah tanpa pakai hadis, tapi dakwahnya bukan ucapan, langsung action, perbuatan. Apa kata ulama? Lisanul hal, perbuatan, afsah min lisanil maqal, perbuatan lebih menyentuh daripada kata-kata. Ada seorang ustadz tablik akbar di Pekanbaru. Ini adalah produk Amerika, mensupport Israel. Mereka membeli sekian persen dari uang kita untuk senjata, menembak saudara-saudara kita di Palestina. Boykot, jangan makan roti ini, haram. Selesai acara, kebetulan almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain bertemu di airport. Ustadz Tengku yang cerita ke saya. Pas sampai di airport, saya lihat dia makan roti yang haram itu. Kata Ustadz Tengku, kenapa Bapak makan? Tadi kan katanya ini haram. Ini adalah buatan Israel dan mesti kita musnahkan. Kadang orang kalau terdesak, memang ketemu dalil tiba-tiba. Saya yakin dia sudah terdesak mau ditembak Ustadz Tengku. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanan berpengaruh kepada otak, kepada pikiran, kepada bagaimana cara kita menatap masa depan, bagaimana kita merencanakan keluarga. Kenapa enggak takut korupsi? Kenapa enggak takut makan haram? Nanti kalau saya pensiun saya makan apa? Anak saya gimana? Kuliahnya gimana? Yang kecil gimana? Akhirnya setan membisikkan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu selalu membisikkan kekurangan. Kurang. Takut, ngeri, cemas. Dari mana setan masuk? Alladzi waswisu fi sudurin nas. Setan tidak berbisik di telinga. Yang bisik telinga itu teman sebelah. Yang berbisik fi sudurin nas, di dada. Di mana? Di jantung. Itu tadi zikir yang diajarkan Ustadz Salim. La ilaha illallah. Itu bukan asal goyang kepala. Ini orang banyak afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha. Pas ditanya, kamu kok goyang? Lihat semua goyang, saya ikut juga. La ilaha illallah, ke dalam jantung, mengusir bisikan-bisikan setan. Kenapa dia bisa masuk ke dalam? Asyaitanu yajri majrad dam. Setan mengalir dalam aliran darah. Di mana setan mengalir? Dalam aliran darah.
Kenapa dia bisa masuk ke darah? Karena darahnya dari makanan yang haram. Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, ya Humaira, ya Aish, wahai Sayyidatuna Aisyah, engkau cemburu, aghirti, engkau cemburu wahai Aisyah. Ya. Kata Nabi SAW, ja'aki syaitanik, setan datang kepadamu. Lalu Sayyidatuna Aisyah, lihat, Sayyidatuna Aisyah itu perempuan yang cerdas. Dia bertanya, awa ma'iyya syaitan, apakah setan datang menggoda saya? Ya, kata Nabi. Wa ma'a kulli insan, apakah semua manusia digoda setan? Kata Nabi, iya. Lihat bagaimana cara alur berpikir dia. Saya digoda setan, iya. Apakah setiap manusia digoda setan? Iya. Wa ma'aka syaitan, kalau begitu bersamamu juga ada setan, karena engkau kan manusia. Apa kata Nabi? Lakinnallaha a'anani, Allah menolong saya. Kenapa Allah menolong Nabi Muhammad SAW? Karena beliau Nabi, betul. Karena beliau Rasul, betul. Karena beliau khatamul anbiya wal mursalin, penutup Nabi dan Rasul, betul. Tapi salah satu jawabannya adalah karena makanannya yang dimakan hanya yang halal-halal saja. Maka Sayyidatuna Aisyah diselamatkan Allah. Kenapa? Karena makanannya halal. Sahabat-sahabat Nabi itu dijaga Allah. Kenapa? Karena makanannya halal. Ketika Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain memakan, apa kata Nabi? Kahin. Keluarkan. Muntahkan wahai Sayyidina Al-Hasan, muntahkan wahai Sayyidina Al-Husain, anak Sayyidatuna Fatimah. Kenapa kita tidak makan sedekah? Nabi, keturunan Nabi tidak makan zakat, karena itu adalah ausakhun nas, kotoran manusia. Tapi makan hadiah. Kalau ada yang memberikan hadiah kepada kalian, makanlah. Tapi kalau dia memberikan kotoran manusia, jangan. Nabi tidak ingin cucunya makan yang haram, lalu makanan haram berubah menjadi darah, darahnya menjadi pintu setan masuk. Yang pertama kali kutukan Allah ke dada. Khatamallahu ala qulubihim. Pertama kali ke tempat pusat penyemburan darah, yaitu jantung. Makanya kalau orang mati mendadak tiba-tiba itu pasti kena serangan 3. Serangan jantung, serangan Israel, serangan Rusia ke Ukraina. Belum pernah kita dengar, itu Bapak Anu yang dulu sering pengajian meninggal kenapa? Kena kurap Pak Ustadz. Serangan jantung. Maka kata Nabi, ala fil jasadi mut'ah, ketahuilah di dalam jasad, di dalam badan ini ada segumpal, ada sekepal. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh, kalau dia baik yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat, kalau rusak yang lain ikut jadi rusak. Kenapa? Karena dia adalah stasiun tempat mengumpulkan darah, dan darah menyembur dari jantung naik ke otak, dari otak turun ke mata, dari otak turun ke telinga, dari otak ke tangan, dari otak ke kaki. Maka ketika darah ini haram, tangannya menggunakan kepada yang haram, kakinya melangkah kepada yang haram, melihat kepada yang haram. Saya selalu menyampaikan kepada Bapak Ibu santri ketika pertemuan di pondok, Bapak Ibu wali murid, wali santri, jangan kasih anaknya makan haram. Nanti ustadz ustazahnya ngajar di sekolah susah, pelajaran nggak bisa masuk, perintah nggak pernah diluruskan. Heran saya Pak Ustadz, kenapa ini orang bohong? Kenapa ini orang tipu? Kenapa ini orang nggak ada malunya sama sekali? Jawabannya satu, makan haram. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari makanan haram. Makanya yang diminta itu barokahnya. Makanan yang diminta barokah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Enggak ada gunanya makanan kalau tidak ada berkah, dan berkah tidak akan mungkin ada kalau dia dari yang haram. Rajulun, ada seorang laki-laki, as'as, rambutnya kusut, akbar, berdebu. Kenapa rambutnya kusut?
Karena dia nggak nyisir. Kenapa dia nggak nyisir? Kalau disisir takut rambutnya gugur, bayar dam. Kenapa rambutnya berdebu? Karena dia nggak mandi. Kenapa dia nggak mandi? Karena kalau dia mandi takut rambutnya gugur, bayar dam. Dia sedang pakai kain ihram, dia sedang berada di tanah haram, melaksanakan haji dan umrah. Sampai jumpa di Baitullah. Amin. Ya muddu yadaihi ila sama, tangannya dia angkat ke langit. Ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Allah. Pakaiannya ihram, di tanah haram, ibadahnya mulia, tangannya diangkat ke langit, tapi doanya tidak dikabulkan Allah. Kenapa doanya tidak dikabulkan Allah? 4 sebab. Apa yang 4 itu? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang 1 ini. Apa yang 4 itu? Pertama, mata'amuhu haram, makanannya haram. Yang kedua, masyrabuhu haram, minumannya haram. Yang ketiga, malbasuhu haram, pakaiannya haram. Yang keempat, ghuziya bil haram. Nah ini, insya Allah kita enggak makan haram, insya Allah kita enggak minum haram, insya Allah kita enggak pakai haram. Tapi yang keempat ini kita selalu kena. Apa dia? Ghuziya bil haram, dikasih orang makan haram. Dikasih orang makan haram. Makanya saya kalau ceramah di bank konvensional yang ngundang, itu minumannya enggak saya minum, kuenya enggak saya makan. Terus saya bawa pulang. Terus Ustadz kasih anak Ustadz makan. Di pinggir jalan saya kasih sama orang-orang yang ada di lampu merah. Berarti Ustadz ngasih makanan haram juga dong. Iya juga ya. Kan kita bisa bedakan ini, tahu kita kemana pergi makanan ini. Jangan sampai kasih yang haram. Ustadz katanya enggak ceramah di bank konvensional, tuh Ustadz sendiri ngaku ceramah. Biasanya saya kalau di bank konvensional ceramah, huwal awwalu wal akhiru, yang pertama dan terakhir. Belum pernah diundang 2 kali. Karena begitu diundang sekali, langsung cerita makanan haram, mereka tersinggung, langsung GM-nya ngasih tahu, jangan diundang lagi. Mereka enggak pernah 2 kali. Kalaupun ada lupa, mereka yang lupa, saya ingat. Maka ketika makanan haram, minuman haram, pakaian haram, diberi makanan haram, doa tertolak. Kita heran, kenapa doa manusia hampir 2 miliar muslim di dunia, kenapa Palestina tidak juga merdeka? Salah satu sebabnya adalah karena makanan haram. Bagaimana dengan berangkat dengan uang haram? Bagaimana dengan, banyak sekali. Innallaha thayyibun, Allah maha baik, Allah maha suci, Allah maha bersih. La yaqbalu illa thayyiban. Dia tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Hari ini kita diajarkan, disadarkan kenapa Wali Songo, ulama-ulama, kiai-kiai itu doanya makbul. Karena ternyata makanannya bersih, santannya bersih, garamnya bersih, nasinya bersih. Nanti mulai makan siang, makan malam, nasi uduk terus. Makanan. Atib mat'amak, jaga makananmu, takun mustajabat dakwah, maka engkau akan menjadi orang yang terkabul doanya. Ini yang Ustadz ceritakan ini bohong semua ini. Yang Ustadz ceritakan ini apa masih ada di zaman sekarang? Saya bertemu dan bertamu ke rumah seseorang. Dia tidak minum dari minuman yang di botol. Minumannya gali sumur sendiri. Saya melihat sumur dekat rumahnya dan minum di atas. Dia makan buah pisang. Pisangnya ditanam sendiri di samping rumah. Padi berasnya ditanam di belakang rumah. Padinya ditanam sendiri, ada mesin kupas sendiri, dimasak sendiri. Sampai hari ini masih ada manusia jenis begitu. Tapi saya nggak sanggup melakukannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah membebani kita hanya semampu kita. Yang kita belum mampu, paling tidak
di roti makanan kita sehari-hari saja dulu kita zamin halal, itu sudah berkah alhamdulillah. Tamu-tamu kita, kiai kita, ulama kita yang datang, yang selama ini orangnya warok, orangnya zuhud, orangnya menjaga diri dari yang syubhat, jangan sampai kita rusak dengan yang tidak jelas sumber asal produk dan lain sebagainya. Alhamdulillah solusinya ada. Sampai pada akhirnya ketika sampai nanti di akhirat, orang dimasukkan ke dalam neraka. Dia komplain, saya tidak pernah berjudi, saya nggak pernah zina, saya nggak pernah pakai narkoba, kenapa saya masuk neraka? Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Daging, darah, satu kotak kue berubah menjadi setetes darah, darah berubah menjadi daging, daging berubah menjadi tulang belulang. Setiap daging di badan dari yang haram, tempatnya api neraka. Mudah-mudahan semua yang di badan kita ini halal semua, amin. Saya habis tausiah subuh, turun eskalator masjid, di bawah ada bapak-bapak bawa timbangan. Ustaz Somad mau naik timbangan ini? Ya saya lihat dulu jamaah, ini timbangan ini keren Pak Ustaz. 5 jari kita mesti menekan 5 tuts, kiri 5, kanan 5. Nanti setelah itu akan keluar Ustaz, ada print outnya. Gula darahnya berapa, jantungnya berapa, kolesterolnya berapa, ada semua. Begitu jamaah naik, langsung keluar print. Lama saya merenung ngelihat timbangan ini. Apa yang Ustaz pikirkan? Yang saya pikirkan di akhirat nanti ada juga misal seperti itu, lalu kita naik ke atas, nggak lama keluar print outnya. Berat kamu 50, yang halal 10 saja. Makanya selalu doa kita 7 kali, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dulu nggak tahu, oke. Dulu nggak ada, oke. Tapi sekarang sudah ada dan sudah tahu. Nggak ada alasan lagi untuk kembali ke yang halal. Dea Bakery. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu keberkahan sehingga Dea Bakery ini terus berkembang, sehingga terbantulah saudara-saudara kita yang selama ini makan haram syubhat beralih kepada yang halalan thayyibah, berkah hidupnya, selamat dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Ada kata-kata yang tidak berkenan di hati menyinggung perasaan, saya mohon maaf. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.